Mas. Kita ini dari energinya gimana Mas? Bener Sangkawang bukan? dia sama diplak Mas. Masa iya lah? Saya menyaksikan sendiri bahwasanya ini melebur di tangan yang Sarif. Di sini ada lagi Mas. Masa iya? Si Wismo Mandalaja memang benar-benar bisa menghidupkan makhluknya sudah mati. Nggak masuk akal. Awas gerak Gerak apa betul apa cara? Betul. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu. Allahu Akbar. Aduh dikepung. Betul. Gimana? Pasti ini tuh udah rawon ada. Astagfirullah, Bu, sendiri Bu. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Seperti yang kau lihat. Siapa kau? Kau melupakan saya. Apakah kau lupa ingatan setelah kau disiksa di sana? Siapa sih Mas? Apa maksudmu? Kau melihatnya sendiri. Kita bisa berjumpa lagi setelah saya mati. Dan saya tertidur pulas di dalam surga sana. Akhirnya, saya bisa bertemu kembali dengan dirimu. Mungkin mata saya yang tertipu. Kau bukan Sangkawang yang asli. Saya mengetahui semuanya. Saya adalah Sangkawang. Bagaimana luka yang ada di punggungmu itu? Apakah sudah sembuh? Saya akui kau memang licin. Kau memang kuat, saya akui itu. Kau tetap kokoh dengan pendirianmu untuk menghancurkan Gondomayit atau Wismo Mandalaja. Setelah kau disiksa habis-habisan di dalam benteng, kau masih berusaha sampai sekarang menginginkan kehancuran Wismo Mandalaja. Saya akui kau memang gigih. Sangkawang. Bagaimana kabar Konfirmasi. eyangmu itu? Di mana dia sekarang? Sebentar lagi datang mencekikmu Wali. Saya mengharapkan kehadirannya. Waktu itu memang kesalahan ada di diri saya. Eyangmu itu menusuk kerongkongan saya dengan kukunya yang tajam, mencabik-cabik saya. Dan akhirnya kau mati. Benar. Nah, saya syukuri. Tetapi saya bisa bertemu dirimu kembali di sini. Dan saya mengharapkan kehadiran eyangmu sekarang juga. Di mana eyangmu? Saya ingin bertemu. Untuk apa? Mati lagi nanti kamu ini. Udah bersyukur hidup lagi malah mencari-cari kematian. Tapi benar Mas itu hidup lagi Mas. Kadang itu bisa dia Mas. Saya berharap bertarung satu melawan eyangmu itu. Mungkin kau masih diberi kesempatan untuk hidup, tapi tidak untuk kedua kalinya. Tidak masalah. Yang terpenting dendam saya terbalaskan. Saya lebih baik mati, yang terpenting dendam saya terbalaskan kepada eyangmu itu. Siapa namanya dia?
Tapi saya tidak percaya sedikit pun bahwasanya kau Sangkawang yang asli. Kau menginginkan bukti apa? Di dalam benteng itu, kau dicambuk menggunakan cambuk pamungkas saya. Dan kau tergeletak. Akan tetapi, saya takjub dengan kekuatanmu. Kau masih bisa berdiri dan masih bisa menahan rasa sakit itu. Dan di kepalamu kau terbentur. Mungkin itu lukanya tidak terlalu parah. Akan tetapi, untuk manusia seperti kalian, itulah luka yang sangat menyakitkan. Karena itu di bagian vital organ manusia. Loh, kok tahu kan? Apa yang saya sebut di dalam benteng sana ketika berhadapan dengan? Iya kan. Kita lihat. Kau selalu menjelek-jelekan Tuhan Kodomayit. Dan kau menginginkan Tuhan Kodomayit menghampiri dirimu. Kau memanggil-manggil nama saya. Dan saya mengejar dirimu. Lalu mau apa lagi kamu? Saya datang menemuimu. Saya ingin balas dendam kepada ayahmu yang telah membunuh saya. Saya menginginkan pertarungan 1 lawan 1 untuk melawan ayahmu. Tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan itu. Jebakan bayi. Kau tadi bilang katanya sudah nyaman di surga. Kenapa kau balik lagi? Memang saya sudah mendapatkan kenyamanan di dalam surga. Akan tetapi saya menginginkan dendam saya terbalaskan. Kau harusnya bersyukur Sangkawang. Jika memang kau benar-benar hidup dan benar-benar kau kemarin mati dan kau Sangkawang yang asli, sekarang kau malah mencari gara-gara untuk mencari matimu sendiri lagi. Saya tidak peduli lagi dengan kematian saya. Dan saya ingin bertanya kepada kalian. Kapan akan melakukan penyerangan? Sekarang. Saya sudah menyiapkan semuanya. Dan saya sudah membangun benteng yang lebih kokoh dari benteng kemarin. Dan benteng itu tidak akan bisa dijebol kembali oleh Eyang. Maka dari itu, saya menginginkan bertarung 1 lawan 1 melawan Eyang. Jika saya kalah melawan Eyang, saya akan menyerahkan kunci dari benteng itu kepada Eyang. Jika tidak menginginkan seperti itu, maka silakan kau menyerang benteng itu. Bahkan sekarang pun jika kau ingin menyerangnya, silakan, saya siap. Saya tunggu di depan benteng. Dan tentunya saya akan mengincar Eyang dengan pasukan yang saya miliki. Katanya 1 lawan 1. Kuat. Kau banyak pasukan. Kau mengatakan 1 lawan 1. Jika menginginkan 1 lawan 1, maka saya siap. Dan jika saya kalah, jika saya mati, akan saya serahkan kunci benteng itu terhadap Eyangmu. Saya lebih baik mati di tangan Eyangmu daripada saya mati di tangan Kondomayit. Aduh, Baiklah. taruhan Oke, itu ini. mau. Kunci ini loh. Kunci, Wan. Baiklah, Tadi berapa detik? silakan panggil Eyangmu sekarang juga. Oh, tidak bisa. Kau kira kami pesuruh mau bagaimana? Betul. Kamu harus menyusun rencana. Bagian mana yang akan mematikan dirimu? Silakan. Pusaka apa yang akan bisa menembus tubuhmu?
serang saja dari manapun. Saya siap menerima serangan itu. Bahkan jika detik ini saya diserang, saya sudah siapnya. Saya sudah siap. Kapan kau akan menyerangnya? Kalau saya membocorkan kapan saya menyerangmu, itu namanya kebodohan. Bun, Kau tak perlu tanya seperti itu. Tanya seperti itu malah sama musuh. Jadi apa yang kau inginkan? Kau menyerang benteng atau saya berhadapan 1 lawan 1 melawan Eyang? Apa yang kau inginkan? Tak usah kau perlu mendapat jawaban itu dariku. Tunggu saja waktu yang akan menjawab. Baiklah jika itu yang kau inginkan. Akan saya tunggu kehadiranmu di depan benteng yang kokoh. Dan saya pastikan kembali, tidak ada yang bisa menjebol benteng itu. Baiklah. Selamat mencoba. Aduh, gimana ini weh? Saya nggak percaya lah. Tapi detail banget, Bok. Tahu lu Ya, Mas memang Ganang. benar. Kejadiannya seperti yang dia ceritakan itu tidak ada yang melenceng sedikit pun. Tapi energinya juga sama, Mas. Dari energi semuanya itu sama. Tapi yang perlu kita ketahui ya, seperti syariat yang kita pegang selama ini, bahwasanya tidak ada yang bisa membangunkan atau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya pernah dengar ada sihir dari negara mana itu yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati kok. tapi itu kan dimasuki jin, masalah digerakkan oleh jin. Ada ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jalani dan Nabi Isa itu atas kehendak Tuhan. Oleh seperti ini Tapi sihir semacam itu ada ada dari negara apa ya? di Babilonia zaman dulu. Tapi sekarang ada. Masih gimana, Mas? Itu? Menghidupkan orang mati. Tadi Nah kalau jin sih bisa hidup lagi nggak Mas? Apa? Jin Ya enggak lah. negara Babilonia. kilo. Babilonia bang. Saya pernah mengingat kejadian. Apa ya yang pernah bisa menghidupkan para prajuritnya itu loh. Apa nih kejadian apa sih? Lah itu yang tadi yang Bro nyebutin Babilo mania gitu. Coba diinget-inget. Babilo mania, Bu. Babilonia. Iya. Saya masih terngiang-ngiang bahwasanya pernah bisa menghidupkan prajurit. Jadi dia itu mempunyai prajurit, hanya jumlahnya sedikit tapi tidak ada matinya itu loh. Angsornya pak? Angsornya pak? Berusaha untuk tempat jadi enggak. Enggak pas ngurusin apa loh, Bang? Di waktu ngurusin takjil sih. Yang merebutkan Berbagai kekuasaan. iya apa Bayo? Iya. Daerah wilayah Daerah apa? Rumah Sumereh. Bu, Mas Sumarah mah. Rumah Sumereh. Ini vampir. Namanya kok? Siapa ya? Dewa Wilaga. Marikan Jaya. Oh, ayam Sabah kan menebak wilayah. Siapa saja itu pelakunya? Bandoro dan Wasisto. Kayak itu. Satu lagi ada kok. Ini. Jadi bungkus. Jadi Oh iya. Kan buat perbatasan itu. itu Prasasti. Ruwing Andum Waris. Anjing. Iya Nana Ruwing itu. Iya. Oh iya benar. Sepuluh geni yang memberikan ke anaknya itu loh 2. Oh, Kan bisa menghidupkan prajuritnya sudah mati. Bumi Raksa apa yo? Aku belum ikut mas. Komentar tolong dibantu komentar nih biar kami tahu. Raksa. Bukan. Potong-potong dari tadi ngomong. Siapa sih ya? Ah iya itulah, pokoknya Raksa itulah. Jagat-jagat apa itu? Jangan dewa. Batoro. Jagat Raksa. Satu lagi siapa? Jangan terus sama. Kendor-kendor apa? Bukan kendor. Apa yo? Oi. Bos. Saya lah. Kendor saya ya. Apa sih yo?
Iya, Kendor Jaya. Udah lah. Ini apa ini mas? Siapa sih? Bukan Kendor. Apa tadi? Jakarta Rekso. Kendar Jaya. Mandor Jaya benar. Kendar ya. Mandor Jaya. Tadi kamu kalau ngomong itu Kendar. sini. Apa? Mandor Jaya apa? Nenek Ruwing, Rowing. Sengkolo Geni, Ya. Jakarta Rekso, Kandar. Ah, ya, Kendar. Nyerempet bro, nyerempet. Mandor sih tadi. Mandor. Kandar Jaya. Saya lagi pelakunya yo. Itu loh. Mingar. Ya Mingar, ya Mingar. Harga kara ya. Iya, Harga Kara ya. Iya kok. Ya, yang bikin Kini nih batangi kan kakinya. harga kara iya berarti di sih. Harga Kara itu yang nyambuk pas kase itu. Iya, bukan. Yang bikin lumpuh. Apa kita yang digotong-gotong apa adegan itu sih? Iya, Harga Kara. itu mah Prasasti. Aku belum ikut. iya. Udah kamu. Saksian kemarin bahwasanya perebutan sebuah wilayah dari dua anak Raja Sengkolo Geni. Mungkin teman-teman lebih hafal daripada kami ya. Iya, malah kita sudah sering lupa. Di mana salah satu di antara Kandar Jaya ataupun Jakarta Rekso itu mempunyai prajurit yang setiap hari berperang mati dan bisa diulang kembali untuk Itu yang, berperang kembali kan? memiliki siapa mas? Ya Jakarta sama kan dari saya mas. Ya di antara dua itu. Tapi aku ingat itu kok. Ardopa ikut di Oh mana? iya duduk Palu. Sengkolo Geni, Bo? Iya. Ardopa? Iya. Kita tanyakan Ardopa saja. Tapi bukan Ardopa kok kemarin kok yang ngasih informasinya kok dulu aku ingat kok siapa yo? Ah teman-teman batu itulah batu pikir teman-teman ini. Tanda apa? Hah? Itu jauh loh. Lah mas lah. Tanda tabakan jang. Bleving, Bang. Oh itu ya malah kesini-sini. Itu sini telur mbok yo. Ya kita kasih Lokar yo. kita dikasih tahu sama siapa ya yang di dalam bumbung. Cowong. Panahnya Arjuna apa namanya? Oh. Bumbung suwung bang. Teman-teman batu pikir, aduh, Bumbung suwung blank. kamu yang biasa ngenyek itu bumbung suwung. Wah apa kah? Cidit gul. Gendon. Aduh gendut. Dewa ya. Gendon dewa. Oh pada sudah kan dewa. Gandewa ya. Gandewa. Aish. Oh. Tadi saya mau ngomong kayak gitu po. Iya. Gandewa. Panahnya Arjuna yo. Apa coba? Iya. Dewo. Dewa. Berarti kita tanyakan ke Gandewa. Dewa. Bumbu sih di mana orang biasa aku tuh pakai bumbung. Mau udah ganti bumbung. Sama yang mati, Bang. Wah, Bumbung loh. Aku udah kalau banjir mungkin ya. Bumbung. Tapi informasi emang dari itu Gandewa, cuman ya mbok Ardopa tuh biasanya lebih tahu ya harusnya yo. Karena dia kan apa namanya mas? Penasehat yo. Iya, Pok, coba dibantu, Pok. Ardopa. Kamu batangi, Bang, latihan, Bang. jangan Ngerawah ya, Pak. Enggak, maksudnya saya baca komentar. Pakai komentar po saya. siap. Saya kasihan Diki ke pelarak nanti. Piye ki sana si lu kok jemring ngene. Ardopa. Ya Ardopa. Dalam. Turu. Belum ulangi, Pak. Kalau benar kamu puluh. Assalamualaikum ya mas. Masa pakai kentut ngibuk ya? Assalamualaikum ya mas. Assalamualaikum ya Jibril. Assalamualaikum ya kodam. Assalamualaikum ya Ardopa. Uhduru. Sorry mas, bukan mas Purbo yang salah. Ini nih, nggak fokus jadinya nih. Kamu apanya? Otak kamu lagi isinya apa sih? Wah apa lu? Membuntut pion fokus loh. Kamu itu kebanyakan gesek loh. Masa lah siapa lagi? Ya kamu dari sini kok bang. Ya udah dibawa fokus. Lo kamu Eh. kentut. Udah di sini Ardopa tuh. Paksa Langsung Bobo. saja berarti bo lagi-lagi bo. Mohon maaf Ardopa. Mohon maaf kamu tadi di sini malah ada mau masuk. Maaf. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya, ini makanya. Coba Kabarnya bagaimana, Bapak? Tidak mau bersalaman. Iya, saya kira sudah lupain saya. Ada apa? Bagaimana belajarnya? Katam. Tentunya. Sedikit demi sedikit. Ininya mana? Sudah mulai saya pelajari. Ininya mana ini? Bapak kok menanyakan itu? Ya biasanya kemana-mana bawa ini. Masak tanda. Kurang keras itu, Mbak. Ngomongnya kerasin lagi atau Pak? Jangan marah-marah kayak gitu, Bu. Sengaja. Wah, Kau mau lirih, Bu. dengar. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ini kan lagi bulan puasa. Ah. Ardopa. Saya ingin menanyakan apakah Ardopa di sana berpuasa? Tentunya. Puasa. Syukur lah. Ya. Sampai jam berapa? Sampai matahari terbenam. Wih, mantap. Dari Dari mulai benar. Bukan puasa beduk, bukan. Apa itu? Puasa sehari. Oh, ngabur kamu, Bu. Yo, siapa tahu, Mbak. Cambuk di sana. Biasanya yang puasa seperti itu. Apa sih? Ucup. Saya tidak menyebut. Ini sudah Bu. puasa. Kamu jangan seperti itu, Bu. Boleh ya. Gambarnya. Nih, Kecil kayak gitu. Pikirannya semangka loh. Kecil kayak gitu, Bang. Mungkin, Bang. Saya ingin bertanya sesuatu ini. Aduh, Pak. Silakan. Mengenai pengabdianmu terhadap Sengkolo Geni, tentunya kau mengetahui seluk-beluk dari semua isi dalam kerajaan Sengkolo Geni. Ya. Dulu. Saya mengetahuinya. Atau ada lupa nggak jawabnya, nggak yakin? Masih ingat, Bu? Saya masih mengingatnya. Alhamdulillah. Mengenai dua anaknya, Kandarjaya. Kandar Jaya dan Jaka Terso. Nah, ya gitu. Lalu, dulu saya pernah mendapatkan informasi mengenai Kandarjaya ataupun Jakadraksa yang bisa menghidupkan prajurit yang berperang dan mati. Siapa di antara keduanya itu? Lupa, Pak. Pak. Jaka Terso. Kok nggak ketukar enggak? Hidup penasehatnya uang. Karena ada dua, meyakinkan saja. Ya. Jaka Terso. Apakah kau tahu atau kau pernah menyaksikan sendiri mengenai prosesi menghidupkan prajurit-prajurit yang telah gugur? Saya melihat lebih baik kau tanyakan saja kepada Jaka Terso. Saya hanya penasehatnya. Untuk mengenai hal seperti itu sudah menjadi tanggung jawab Jaka Terso. Dari tadi lupa ketawa Mas. Ayo kalau lihat Saya tidak fokus belajar seperti itu. Hah? Engkau fokus belajar? lihat ini Bapak seperti ini. Mohon maaf Mas Bapak, itu kamu cangkrakan apa gimana? Kamu jangan asal ngomong, Bu. Ini kebiasaan saya. Seperti saya. Hati-hati kamu, Bu, kalau ngomong, Bu. Lima kali aku ketemu Bapak seperti itu. Kamu belum pernah digrepe Ardopa sih. Ya udah yo. Kau urus. Kau berpuasa. yuk ini buktinya kurus. Enggak, Kenapa? udah 2 hari ya. Bu, Dik, Apa? Bukan saya loh. Ayo, siapa? Nih diingus-ingus. Siapa? bisa bilang gitu loh. Aromanya membuat kenyang. ini pasanya 3 hari ya. Ya. Kenapa, Pok? Kalau pagi hari beras di sungai ada. Kalian ada. Jadi gini, dia itu mengalami gangguan pencernaan kemarin habis dites ya Mas. Itu ya minta doanya segera cepat pulih. Beliau ini terkena apa Mas? Grade. Apa sih, Bang? Gerak. Gret enggak? Gret dan
Tidak tahu. Alah. Ya ini ya asam lambung yang berlebihan yang membuat organ di dalamnya itu pada Sakit. Nah, Seperti itu saja. Makanya- Tidak usah dipersulit. ya soalnya kan tadi kentut ini maksudnya Bok Ardoba tersinggung kan kita jelasin gitu loh. Tidak masalah. Ya mohon maaf ya Sob, saya kentut, tapi demi Allah bukan saya. Bukan. Ya memang. Bau-bau seperti itu hanya bisa kita cium. ya namanya Keluar dari bau. mana? Bahkan kita pun tidak tahu. Nah, Karena tidak bisa kita lihat. Iya, walaupun sumber suaranya Sumber suara ada, ada ya. tapi sumbernya dari mana? Memang sering menipu. Itulah hal Sering kulit. sekali. Bagaimana? Apakah kau bisa bantu manggilin itu? Saya nggak enak lah, saya nggak pernah ketemu lagi. Saya coba. Pangeran ya. tadi siapa tadi? Jagat reksa. Tapi masih berhubungan. Masih sering bertemu enggak? Saya sudah lama tidak berjumpa, tapi ini kesempatan. Dek. Andai saja dia mau. Mau Ardoba yang lari? Jujur loh sekalian. Jika kau mau silakan. Enggak maksudnya Bok minta bantuan Mas Gase atau itu. Saya. Wih. Soalnya suruh nari. Kayak tambang lah. Jangan bercanda boy loh. Silakan. Ki, mas. Bu. Ini siapa, Bang? Udah kameranya, Bang. Sorry. Ada apa? Rupanya ini bukan Pangeran Jagat Reksa. Kau siapa? Ada apa saya dipanggil sih? Saya sedang tidur. Kau siapa? Jayata. Jayatsa. Jagat rekso, bukan Ardoba. Ardoba mungkin karena puasa ya, jadi salah narik. Mana Jak? Itu kan air mineral. Yang seperti itu. Hah? Karena puasa, pengucapanku kurang jelas. Saya minta sedang maaf. tidur di pohon itu. Ada apa? Ini nggak apa-apa, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ini mohon maaf banget saya. Tampol-tampol gini, Bang. Ini kembali lagi ya, mohon maaf ya. Jadi kembalikan aja. Kirain pro. Lagi enak-enak tidur di pohon. Ya, saya mengetahui. Kamu tuh terlalu banyak beruang sama ucuk sih. Yang pertama saya lagi fokus belajar. Yang kedua, pengucapanku kurang jelas. Ini mau dicoba lagi. Tentunya. Mbak, kamu jadi mediator sih. Udah apa dik? Salah. Pangeran Jagat Reksa. Ini beneran yang harusnya, Mas. Assalamualaikum Pangeran. Salam. Assalamualaikum. Pangeran, saya Probo. Assalamualaikum. Siapa itu Probo? Assalamualaikum. Pangeran. Bagaimana kabarnya, Pangeran? Saya sangat merindukan. Alhamdulillah bisa bertemu. Tidak lebih baik selain hari ini.
Ya udah loh. Wis terus. Duduk pangeran duduk. Saya canggung. Silakan duduk pangeran. Baiklah. Mohon maaf pangeran. Tunggu dulu. Saya berharap kalian semua tidak memanggilku pangeran. Yang pertama, kerajaan Sekolah Gede sudah tiada dari zaman dulu. Kemudian kerajaan Kadar Jaya, kerajaan kakakku, kerajaan saya sendiri, kerajaan Jagadeksa sudah sirna. Ini raja. Begitulah, itu zaman dahulu. Saya masih ingat perjuangan kalian pada saat kalian ingin menunjukkan kebenaran terhadapku. Kekeliruan di dalam kitab Antum Waris. Saya sangat banyak terbantu oleh kalian. Nah, saya mendengar saudaraku ini Toba sudah memeluk agama baru. Benar. Saya berharap dirimu diberikan keberkahan. Amin. Amin, pangeran. Saya rasa kamu berbicara banyak dengan pangeran. Lebih baik saya menunggu pangeran. Baik, kita melepas kangen. Saya siap menemui. Baiklah, saudaraku. Siap, Batu Pak. Saya pamit. Terima kasih banyak. Salam buat semuanya. Yuk. Saya pamit. Baiklah, saya akan segera menemui kembali. Saya tunggu pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucap sering ketemu ucap itu. Ada apa manusia? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Perjumpaan ini terjadi karena kau yang memanggilku. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Tuan Jagadeksa. Seperti yang saya katakan, tidak ada hari yang lebih baik selain hari ini. Alhamdulillah. Seperti ini Tuan Jagadeksa. Jujur selama ini saya masih mengagumi sosok Tuan Jagadeksa dan Tuan Kadar Jaya karena kebijaksanaannya dan suri toladannya yang saya ambil pelajarannya, dan itu sangat bermanfaat hingga saat ini. Saya bersyukur jika kau mengambil satu hal yang pantas untuk dicontoh, dan kau tidak menceritakan hal buruk yang pernah saya lakukan. Seperti yang Tuan Jagadeksa ketahui, pekerjaan saya masih tetap sama dengan hal yang dulu. Kau masih melanjutkan perjuanganmu sampai saat ini. Benar sekali Tuan. Dimana untuk saat ini saya menghadapi sebuah kesamaan dan kemiripan seperti yang pernah Tuan Jagadeksa lakukan, yaitu sesosok makhluk yang bisa menghidupkan makhluk yang telah mati, seperti yang Tuan Jagadeksa pernah lakukan dahulu. Karena saya mendapatkan kabar itu dari salah satu makhluk yang bernama Gandewa. Gandewa mengatakan Tuan Jagadeksa memang tidak memiliki prajurit yang banyak, akan tetapi Tuan Jagadeksa bisa menghidupkan kembali prajurit-prajurit yang telah gugur di dalam medan perang. Nah, dari situ saya mengingat betul, sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan saya, untuk menghidupkan suatu makhluk tanpa izin dari Tuhan tentunya itu tidaklah bisa. Tapi Tuan Jagadeksa menggunakan cara apa, ilmu apa, sehingga Tuan Jagadeksa bisa menghidupkan prajurit-prajurit yang telah gugur itu. Dan pastinya kan kalau ada ilmunya pasti juga ada pantangannya atau kelemahannya kan ya Mas ya. Nah,
Saya hanya ingin tertawa ketika kalian menyebut saya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Loh? Karena itu pekerjaanku zaman dahulu. Yang sejatinya itu tidak mungkin saya bisa lakukan. Saya katakan sejatinya saya tidak bisa melakukan. Akan tetapi banyak makhluk yang menilai saya benar-benar bisa melakukannya. Ada beberapa cara agar kau bisa terlihat bisa melakukannya. Oh, ada caranya. Ada satu kata yang kau tinggalkan. Ada cara agar kau terlihat bisa melakukannya. Cara agar terlihat. Terlihat. Sesuatu yang terlihat belum tentu nyata terjadi. Di mana ada kenyataan, pasti ada kepalsuan. Mohon maaf, nyamuk. Jadi seperti apa Tuan Jakatrekso? Cara yang saya lakukan dahulu, pada saat kerajaan Sengkologeni terbagi menjadi dua bagian, maka dua bagian itu termasuk dari susunan prajurit dan pasukan. Semisal kerajaan Sengkologeni memiliki 1000 pasukan, maka 500 untuk Gandarjaya kakakku dan 500 untuk saya. Dan yang saya lakukan adalah membagi dua dari 500 pasukan yang saya miliki. 250 sebagai pasukan yang terlihat, 250 sebagai pasukan yang saya sembunyikan. Dan 250 pasukan yang saya sembunyikan, saya berikan mereka pelajaran dan ajian-ajian agar mereka bisa menirukan sesempurna mungkin makhluk yang terlihat di depan. Mati maksudku. Cadangan, bahasakan. Cadangan, akan tetapi cadangan ini jauh lebih kuat dibandingkan pasukan yang saya tampakkan di depan. Karena apa? Cadangan ini saya beri ilmu, saya beri mereka pelajaran agar mereka bisa meniru, memiliki wujud, memiliki suara, aroma, sifat yang sama seperti pasukan yang saya tampakkan di depan. Sehingga pada saat 250 pasukan di depan saya gugur, maka 250 pasukan itu akan menggantikan pasukan yang di depan. Mengerti maksudku? Dan saya membuat ucapan, saya membuat cita, saya membuat cerita seolah-olah 200 pasukan yang sudah gugur itu saya hidupkan kembali. Untuk menakut-nakuti si pihak musuh. Nah, sekali. Tapi kekuatannya lebih besar gitu, bukan saja. Pasukan kedua saya pastikan lebih hebat. Akan tetapi saya buat mereka untuk meniru makhluk yang mati sepersis mungkin sehingga tidak ada kejanggalan. Maka saya batasi kekuatan mereka. Walaupun dirimu kuat, kau tidak boleh lebih kuat dari yang kau tiru. Walaupun dirimu lebih pintar berbicara, bersikaplah seperti yang kau tiru. Oh, hanya permainan itu saja ya. Akan tetapi ini sifatnya sangat rahasia. Dari awal saya tidak membocorkan sedikit pun rahasia ini. Saya buat mereka tunduk kepadaku sehingga mereka tidak ada yang berkhianat satupun. Sedangkan kabar itu kalau didengar oleh pihak musuh itu sangat menakutkan. Sangat mengerikan ya mas. Dan tidak ada kegagalan sedikit pun dalam saya melakukan perputaran-perputaran itu. Sehingga mereka benar-benar meyakini bahwa saya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Bahkan kakaknya sendiri tahu atau enggak? Walaupun kakakku ini adalah satu aliran darah denganku, yang saya heran dia pun tertipu. Karena apa? Karena saya memegang satu prinsip dengan teguh. Dari awal, walaupun saya memiliki 500 pasukan,
Saya katakan saya hanya memiliki 250 pasukan. Dan 250 pasukan itu saya anggap sudah mati. Saya kabarkan kabar itu. Dan saya sembunyikan. Atau hal ini bisa dilakukan secara nyata tanpa ilmu. Yaitu jika kau memiliki saudara kembar. Akan tetapi saudara kembarmu kau kurung di dalam kamar. Dan kau melakukan kegiatan yang seenakmu sendiri. Lantas kau dibunuh. Mati. Kemudian saudara kembarmu baru keluar setelah kematianmu. Maka apa yang dunia katakan, dirimu hidup kembali. Yang penting satu, saudara kembarmu ini jangan sampai ada satu makhluk pun yang tahu. Karena disembunyikan. Karena jika sudah ada yang tahu bahwa kau memiliki saudara kembar, maka kematianmu itu dipastikan dan kehidupan kembalimu itu akan ditolak. Pinter sekali strategi. Ya. Mungkin saja musuh yang kau hadapi itu semacam itu. Karena ada cara lain selain itu. Cara lainnya adalah memalsukan kematian. Memasukkan kematian. Semisal, kalau kau bermusuh dengan bangsa Goib itu banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Salah satunya memalsukan kematian. Dia bisa menggunakan ajian tertentu sehingga terlihat olehmu dia benar-benar mati ataupun lebur. Akan tetapi dia hanya berpindah tempat dan menggantikan posisinya dengan makhluk lain. Sehingga seolah-olah dia yang mati. Hanya kabar saja. Hanya kabarnya saja yang dipastikan, tetapi kematiannya masih diragukan. Akan tetapi, jika musuhmu adalah golongan manusia yang menghidupkan bangsa manusia, saya pastikan, saya bertaruh bahwa dia tidak akan bisa. Selain ada makhluk dari golongan Goib yang mengendalikan raga yang sudah mati, itu bisa. Akan tetapi jika jiwa yang sudah mati kembali untuk masuki raga itu, saya pastikan tidak bisa. Kecuali itu kekuatan dari Tuhan. Tapi saya dengar seperti ini. Menurut Tuan Jakatraksa bagaimana? Bahwasanya ada makhluk Wismo Mandolaja namanya. Dia itu mengaku sebagai Tuhan. Dia itu mengkuar-kuarkan kepada manusia untuk menjadi pengikutnya dengan iming-iming bisa menghidupkan manusia yang telah Bohong! Dengan cara apa mereka bisa menghidupkan itu? Saya sudah bermain di dunia seperti itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Saya tahu cara-caranya. Salah satu cara yang mungkin digunakan, tentunya dia menggunakan citra itu untuk menggait manusia lain agar percaya dengan kehebataannya. Ya. Di saat manusia yang ingin menyaksikan itu sudah terkumpul, dia membuat drama seolah-olah ada satu manusia yang membawa mayat, atau makhluk yang sudah mati, atau hewan, atau apapun. Sedangkan manusia yang maju itu, yang menyodorkan mayat itu, adalah bagian dari mereka. Oh, sebelumnya sudah Rencanakan. Mungkin dia benar-benar membawa bangkai, membawa mayat. Mungkin karena saya tidak tahu cara dia praktek. Ketika dia sodorkan mayat, di sini saya jamin ada sihir yang bekerja. Setelah itu, ada makhluk yang menutup pandangan manusia di sekitar tempat itu dan melihat seolah-olah atau ada asap, ada api, atau benar-benar melihat bangkai itu bergabung kembali. Yang pasti setelah itu dia membawa manusia yang sudah hidup, mungkin dengan keadaan yang lebih tua, sehingga benar-benar seolah-olah itu adalah mayat, dan dia masukkan ke dalam tempat itu. Dia tukar dengan raga yang ada. Dia bangun, dia bisa berbicara, dia bisa menyentuh, dia bisa makan, dia bisa bergaul dengan manusia yang lain, seolah-olah dia hidup kembali. Wah,
Tapi tertipu. Tuan Raja, memang ilmu seperti itu memang ada Tuan. Itu bagaimana? Ada. Membangkitkan hewan yang sudah mati. Saya pernah Akan tetapi, jika jiwanya yang dikembalikan, saya pikir itu tidak ada. Itu kan menantang banget. Iya, kan saya pernah mendengar seperti itu Tuan Raja. Ini saya sih nggak tahu benarnya ya. Memang zaman dahulu ini memang saya membaca di kitab-kitab itu memang ada yang membangkitkan sesuatu itu lewat ramat ataupun abu, menggunakan seperti itu. Apa dengan cara seperti itu memang ada Tuan? Ada banyak caranya. Yang saya lakukan adalah cara sederhana. Saya tidak menggunakan media apapun untuk membangkitkan hidup makhluk. Saya hanya membuat kebohongan agar mereka bisa mempercayai bahasa saya itu. Makanya tadi Mas Ganang ngomong apa Mas? Masih indah walaupun energinya sama tapi kan enggak ya. Karena ada pelatihan di belakangnya. Saya sendiri menguasai ilmu itu. Ilmu mengajarkan kepada mereka agar bisa meniru sesuatu makhluk dengan sangat mirip. Baiklah, saya rasa informasi itu sudah sangatlah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih dari wawasan itu. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa agar tidak gampang tertipu dan terkecoh. Percayailah sendiri itu ada. Saya percaya. Karena apa? Agar kita tidak mudah untuk dibohongi. Yakinlah sini itu ada. Akan tetapi penggunaannya banyak hal. Ada yang untuk kebaikan, ada yang untuk kejahatan. Seperti apa tadi yang saya Baiklah, saya harap kalian bisa memenangkan pertarungan yang sedang kalian hadapi. Saya akan segera menemui penasehatku Wardowa. Terima kasih Tuan atau Tuan Raja. Tadi disebutin. Jangan lupa Tuan, nama Jangan saya terkejut. Robo, kita baru pertama kali bertemu. Tadi kan lama tidak jumpa ya, jadi namanya kelupaan. Badan malah nyebutnya jangan terkso apa-apa. Sekarang kan sudah ingat. Iya. Saya harap kita bisa selalu berjumpa. Amin. Saya sedang berkelana. Mungkin jika saya tidak bisa cepat menemui kalian, saya dalam perjalanan. Saya pamit undur diri. Salam untuk kalian semua. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Memang seperti itu strateginya. Ini malah saya mendapatkan pelajaran.